Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin jamaah rahimakumullah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperjumpakan lagi, kalau tidak salah sebulan yang lalu ya. Ada sebulan yang lalu. Ini di Dzulhijjah ya. Sekarang bulan Muharram. Tanggalnya tanggal 16 17. Muhammadiyah 17. Kalau yang lain 16 ya. Tidak apa, itu dinamika di dalam kehidupan kita bersaudara dalam keislaman. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau sedikit mengingat tanggal itu, kita kalau tanggal di tahun Masehi biasanya spontan. Kalau ditanya sekarang hari apa, tanggal berapa, spontan biasanya. Tapi kalau ditanya tahun Hijriah, biasanya berpikir dulu. Berapa ya sekarang? Biasanya begitu. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, ini harus menjadi muhasabah kita. Walaupun mungkin dianggap sebagai sesuatu yang sepele lah. Yang penting kan sama-sama matahari ciptaan Allah, bulan juga ciptaan Allah. Perputarannya dijadikan acuan untuk penanggalan, sama-sama ciptaan Allah. Sederhananya begitu. Tapi hadirin jamaah rahimakumullah, pertanyaannya, mengapa Khalifah Umar bin Khattab saat itu kan sudah ada penanggalan, ya, Gregorius sudah ada. Orang-orang Romawi saat itu sudah canggih, sudah modern di dalam melakukan penghitungan waktu. Tapi kemudian mengapa Umar bin Khattab membuat lagi penanggalan yang dimulai dari tahun Hijriah atau hijrahnya Nabi SAW? Dan ini ada pelajaran penting bagi kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita mau merefleksikan kehidupan kita sehari-hari, biasanya kalau ditanya tanggal atau kita mengingat tahun Masehi, pergantian tahunnya, kemudian bulannya, harinya, dan lain sebagainya, orientasi kita itu biasanya terbawa pada sesuatu yang berkaitan dengan duniawi. Kalau tidak tanggal gajian, tanggal jatuh tempo cicilan. Yang terpikir biasanya begitu. Sepakat ya? Biasanya begitu. Tapi kalau kita berorientasi pada atau menggunakan penanggalan di tahun Hijriah, maka kita akan terpandu untuk apa? Ibadah. Jadi tidak ada pergantian hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulannya, bahkan tahun demi tahunnya, kecuali kita akan menemukan banyak kesempatan, banyak momentum untuk ibadah. Sepakat ya? Jadi di jamaah rahimakumullah, tidak apa-apa kita tetap gunakan tanggal-tanggal Masehi ya untuk mengatur manajemen waktu duniawi lah, begitu ya. Tetapi di saat yang sama kita pun ikhtiar untuk sadar
tahu tanggal-tanggal di bulan Hijriah supaya kita terpandu untuk melaksanakan ibadah. Begitu Pak. Baik, hadirin jamaah rahimakumullah, mumpung masih bulan Muharram, kita ingatkan lagi bulan Muharram disebut Muharram karena dari akar kata sama dengan yang kita sering kenal dalam istilah halal wal haram. Haram itu secara bahasa artinya mulia sebetulnya. Ada akar kata yang bermakna kemuliaan. Makkah dan Madinah disebut haramain, tanah haram atau haramain, karena Allah Subhanahu wa taala menjaga dua tanah suci itu agar tidak dimasuki oleh orang-orang yang belum meyakini bahwa la ilaha illallah. Makanya kemuliaannya dijaga dengan cara apa? Yang belum bersyahadat, belum berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tidak boleh masuk. Untuk apa? Menjaga kemuliaan bulan Muharram. Ya, menjaga kemuliaan tanah haram, haramain. Masjidil Haram juga sama. Karena ada di wilayah Makkah ya, kemudian Madinah juga ada Masjid Nabawi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga kita kalau mau merenung mengapa ada halal, mengapa ada haram. Sesuatu yang diharamkan adalah sesuatu yang harus dijauhi, harus ditinggalkan. Tujuannya untuk apa Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat itu? Tujuannya adalah untuk menjaga kemuliaan kita, kemuliaan orang yang menjauhinya. Kalau ada seseorang mengaku muslim, mengaku mukmin, dia menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia sedang menjaga kemuliaan dirinya. Seorang yang akhirnya tidak sabar kemudian melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia sedang merusak, menghancurkan kemuliaan dirinya. Orang yang ada di masyarakat kita melakukan hal-hal yang diharamkan biasanya akan menjadi sampah masyarakat. Dia akan disebut begitu, diomongkan dan lain sebagainya, digunjing dan lain sebagainya. Itulah orang-orang yang melakukan keharaman, berarti dia sedang menghancurkan, mendowngrade kemuliaan dirinya. Oleh karena itu, hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin mulia, jauhi yang haram. Kalau kita ingin mulia, jauhi yang haram. Hadirin jamaah rahimakumullah, di kesempatan subuh hari ini mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan untuk ngobrol, ada pertanyaan, saya yang bertanya, bapak yang menjawab gitu. Kita mencoba mentadaburi salah satu ayat dalam Al-Quran ini dalam dunia saya, dunia kami di bimbingan Al-Mauslim. Kebetulan di kampus kami ini distingsinya mengusung Quranic Counseling, mengambil insight-insight Al-Quran untuk membantu mengembangkan potensi dan menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita mau merujuk penyelesaian masalah dalam kehidupan Quran, sudah cukup. Mau diambil atau diriletkan, dihubungkan dengan apapun, Quran pasti nyambung, pasti ada jawabannya dalam Al-Quran. Nah, maka jamaah Allah, di pagi hari ini kita belajar dari Al-Quran yang memetaforakan kehidupan dunia itu seperti air. Nah, mari kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu
أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Ayat ini ayat perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahi orang-orang Quraisy yang masih jahiliyah, yang masih cinta kepada kehidupan dunia, yang masih mengutamakan kehidupan dunia. Kemudian mereka menutup mata untuk apa? Melepaskan hal-hal yang mereka jadikan, agungkan dalam kehidupan dunia itu berupa kemusyrikan yang ujung-ujungnya adalah untuk kemuliaan mereka dalam kehidupan dunia. Nabi SAW diperintahkan untuk membuat perumpamaan. Wadrib lahum, dan berikanlah perumpamaan. Idrib, ini menggunakan kata doroba. Idrib il amr dari doroba. Doroba itu secara bahasa artinya mukul. Doroba yadribu, memukul. Idrib, dorman, pukulan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala di ayat ini memerintahkan Nabi untuk memukul? Aku memukul, maksudnya apa? Yang dipukul itu bukan fisiknya, tapi yang dipukul adalah akal sehat dan nuraninya. Pukul supaya apa? Ada bekasnya, ada sentuhan, dirasakan oleh akal sehat dan nuraninya. Kepada siapa? Hum di sini adalah Quraisy. Mathalal hayatid dunya, perumpamaan kehidupan dunia, kamain, seperti air. Anzalnahu minas sama, yang Allah turunkan, yang Dia turunkan air itu, atau kami turunkan air itu minas samai, dari langit. Fakhtalatu bi, air itu kemudian bercampur dengan tanah, nabatul ardi, kemudian menghidupkan atau menumbuhkan dari dalam tanah itu biji-bijian dan lain sebagainya, tumbuh-tumbuhan. Fa asbah hashiman tadruhu riyah, kemudian sedang besar. Fa asbah hashiman, hashiman itu artinya mengering. Kalau sudah menghijau, buahnya lebat, kemudian buahnya diambil. Pada proses itu secara alamiah, secara biologis ada proses pengeringan, daunnya kering. Kalau buahnya tidak diambil, dia membusuk, jatuh. Tadruhu riyah, kemudian daun-daun yang kering itu diterbangkan oleh angin. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah atas segala sesuatu muqtadira, Maha Kuasa. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayat yang sama memetaforakan kehidupan dunia itu ada lagi di surah Yunus, surah ke-10 ayat 24. Lalu ada lagi di surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 21. Nah, untuk dua ayat ini nanti saja kalau ada kesempatan kita bahas, insyaallah. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, ada pertanyaan menggelitik. Mengapa Allah mengumpamakan kehidupan dunia ini seperti air di ayat ini, tidak seperti yang lain? Sebuah metafor. Di sini ada Pak Guru besar, mohon maaf nih kalau saya sok tahu masalah ini, mohon maaf. Metafora itu dibuat biasanya lebih akan membangkitkan kesadaran akal sehat dan perasaan. Metafor itu begitu. Dulu waktu masih muda, kita sering memetaforakan
dengan puisi-puisi kita untuk kekasih kita gitu ya. Engkau bagaikan bulan purnama kepada istri kita, begitu ya. Engkau bagaikan bunga mawar gitu ya. Padahal bunga mawar itu kalau dimetaforakan untuk menyebut perempuan yang kita cintai itu harus hati-hati juga. Mawar berduri, ya gitu ya. Indah mewangi tapi dia berduri. Karena berduri biasanya suka menyakiti, betul. Kalau ada ibu-ibu biasanya ini nolak gitu. Yang artinya warahmatullah, jawaban atas rasa ingin tahu kita, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan kehidupan dunia ini bagaikan air, ini dibantu jawabannya oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Di dalam apa? Di dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, halaman 289, beliau menjelaskan mengapa dunia ini diumpamakan seperti air. Nah, kata beliau rahimahullah, Al-Imam Al-Qurtubi, kata beliau, li'anna al-ma'a la yastaqirru fi mawdi'in, kadzalika ad-dunya la tabqa 'ala halin wahidatin. Bahwa sesungguhnya air itu tidak diam menetap dalam satu tempat, dalam satu keadaan. Kadzalika dunia, begitu juga kehidupan dunia. La tabqa 'ala halin wahidatin, dia tidak tetap dalam kondisi yang sama. Air itu tidak menetap di satu tempat, bahkan dia cepat berubah. Dipanaskan memanas, didinginkan membeku, diberi warna merah, merambat warna merah, diberi warna hijau, dia merambat warna hijau, cepat sekali. Seringkali kita kalau meninjau perumpamaan ini, seringkali ada orang yang menganggap dirinya, saya mah dan ngaji geus kolot tuh bisa-bisa melengkio gitu ya. Berpikir bahwa dia akan terus seperti itu. Berpikir bahwa udahlah, sudah terlambat, sudah tidak mungkin lagi untuk lebih baik. Ada orang yang selalu menghukumi begitu. Mungkin kita para orang tua karena banyak di sini, atau yang online, ada anak-anak muda yang sekolah kemudian merasa susah untuk belajar suatu pelajaran, kemudian menghukumi diri sendiri bahwa enggak, saya mah nggak mungkin lagi. Atau para bapak yang sudah sepuh, ketika kabita gitu ya, mau hafal Quran, ada imam di sini hafalannya banyak, insya Allah, ayo hafal Quran, sekolah tuh lupa lagi, sehingga dia menghukumi diri sendiri, tidak mungkin saya untuk bisa hafal Al-Quran. Maka kalau merujuk pada perumpamaan yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, tidak ada yang tidak mungkin, karena kehidupan ini bagaikan air, bisa berubah. Tidak ada kata terlambat. Kita mulai targetnya diubah. Apa diubahnya? Diubah, jangan ingin menjadi hafiz Quran, tapi targetnya adalah saya tekadnya tidak akan berhenti untuk menghafal, belajar Quran. Soal hafal tidak hafal bukan target. Tapi Bapak sekalian, hadirin jamaah rahimakumullah, jika kita terus berproses untuk menghafal Al-Quran, tidak ada yang tidak mungkin. Saya mengenal seseorang pernah tinggal di Lembang. Ada pengusaha toko emas berkah. Saya sebut namanya ya, karena ini amalan yang contoh baik gitu. Namanya Haji Abdul Rahman. Sudah sepuh. Dia memulai menghafal Qur'annya itu di atas 50 tahun. Mulai menghafal Qur'an. Bisa hafal Qur'an. Jadi dengan cara apa? Pakai tahajud. Baca, kadang sedang tahajudnya baca pakai mushaf. Bisa ternyata selesai 30 juz. Tekad beliau begini.
begini, yang penting saya berproses dan barangkali dicatat sebagai orang yang pernah menghafal Al-Quran. Tapi kata pernah itu tidak kemudian lantas beliau berhenti di 30 juz kemudian tidak menghafal, pun diulang-ulang lagi. Masya Allah, memorinya kuat. Kenapa? Karena otaknya diasah terus. Kalau dibiarkan tidak difungsikan untuk berpikir, untuk menghafal ayat Allah, mentadabburi ayat Allah, tunggu. Jadi sebetulnya obat pikun bagi kita itu adalah mengkaji Al-Quran. Sudah tidak ada lagi yang bisa kita ini. Terbaik literasi kita adalah membaca Al-Quran. Obat anti pikun membaca Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, kalau kita merujuk Al-Quran, ada satu pertanyaan. Ini sedikit saja ya, untuk membongkar mungkin persepsi kita bahwa kalau sudah tua nggak mungkin lagi berubah. Bisa, bukan sesuatu yang yang mustahil. Sesuatu yang mustahil bukan, mungkin saja terjadi. Kita sering membaca Al-Quran. Kalau nanti punya mushaf yang setiap halamannya lafzul jalalahnya itu berwarna merah, nanti Bapak cari di toko sebelum itu hitung. Kalau mau ada yang Quran yang ini, hitung lafzul jalalah, lafaz Allah atau kata ganti yang menunjukkan kepada lafzul jalalah, dihitung. Dalam setiap halamannya itu adakah dalam satu halaman yang tidak ada lafzul jalalahnya atau tidak? Ya. Atau ada setiap halaman ada? Cari atau hitung. Hasil penelitian kami di setiap halaman, dari mulai halaman 1 surah Al-Fatihah sampai halaman terakhir, kalau mau Samarina berapa halaman? 604 halaman. Surah An-Nas, minal jinnati wan nas, sampai itu. Itu ternyata setiap halamannya selalu ada lafzul jalalah. Pertanyaannya, mengapa Allah Subhanahu wa taala menempatkan namanya di setiap halaman dalam Al-Quran? Supaya kita yang membaca Al-Quran selalu ternisbatkan bahwa yang dibaca itu adalah kalam Allah dan selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sedang membaca Al-Quran, jika Allah berkehendak pada saat itu Allah memanggil kita, maka kita sedang terkoneksi dengan yang mengkalamkan Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kalau kita kaitkan dengan perasaan kita, kadang-kadang merasa nggak mungkin hafal Quran, nggak mungkin hafal hadis. Bisa, sesuatu yang tidak mustahil untuk kita dapatkan. Kita lanjut lagi, Bapak hadirin jamaah sekalian. Yang kedua, Al-Imam Al-Qurtubi membantu kita untuk mendapatkan jawaban mengapa perumpamaan kehidupan dunia ini dimetaforakan seperti air. Kata beliau, wali annal ma'a yadhhabu wa la yabqa, fakadzalika dunya tufna wa la tabqa. Bahwa kehidupan dunia itu, bahwa air itu, wali annal ma'a, mengalir pergi dan tidak pernah menetap, tidak betah. Kalau diam tidak betah. Kalau ada ruang yang bisa diisi oleh air, air itu akan isi. Setiap ada celah, isi dia. Kalau sudah tidak ada celah, apakah air akan diam? Tidak, dia tidak menyerah. Dia akan terus bergerak, tidak diam. Kalau sudah mentok, mungkin di dalam tanah itu sudah bebatuan yang tidak mungkin dia akan masuk menyerap ke dalamnya. Air tidak menyerah untuk hanya diam. Air akan bergerak terus. Dia naik ke atas, meluap, sampai muncul bebatuan pun bisa pecah oleh air. Kayak disebut di Burama air menyusut. Kan dia sebetulnya bergerak dari bawah, mencari celah.
bahkan bisa membelahkan batu memancar kalau kekuatan dorongan air di bawahnya begitu besar. Akhirnya para insinyur membendung air untuk dimanfaatkan, dibenteng air. Air diam? Tidak, dia terus bergerak meluap. Kalau dia tidak bisa menjangkau bendungan, apakah air akan diam? Tidak. Air itu akan tetap bergerak. Kemana bergeraknya air? Kemana larinya air? Yang larinya kemana? Ikut cahaya matahari, menguap dia. Betul ya? Air akan menguap ikut cahaya matahari, terus bergerak. Coba kita eksperimen. Nanti air disimpan di baskom. Di musim kemarau sekarang ini, simpan di atas genting. Seminggu lihat airnya masih ada atau tidak? Pasti hilang. Kenapa? Dia menguap ikut cahaya matahari. Pertanyaannya, mengapa air itu tidak diam? Mengapa dia terus bergerak? Ini mengandung inspirasi bagi kita. Air itu kalau diam, dia akan membusuk. Coba lihat air yang di septic tank itu. Akhirnya membusuk, walaupun kita beri celah untuk keluar udara ya, supaya tidak meledak. Air yang diam itu cenderung dia akan membusuk. Kita pun nanti jawab Allah, kalau hanya diam, tidak akan membusuk, bergerak seperti air. Nah, nanti jawab Allah, karena dunia ini fana, tidak kekal, maka kita harus terus bergerak, berikhtiar. Orang baru bilang tong cicing wae. Jangan hanya diam menunggu. Bergeraklah, berikhtiarlah supaya kita tidak membusuk. Yang ketiga dari jawabullah, ini bantuan jawaban dari ulama kita, Al-Imam Al-Qurtubi. Kata beliau, wa li'annal ma'a la yaqdiru ahadun an yadkhulahu wa la yubtalahu. Wa kadzalika dunya la yuslimu ahadun min fitnatiha wa afatiha. Kalau kita melihat anak-anak main air, kita pun dulu waktu kecil sering main-main air. Tidak ada orang yang bermain-main dengan air, berinteraksi dengan air kecuali dia kena basahnya air. Badai alit, badai ageng, meminyak cair mah pasti basah gitu maksudnya. Karena di dunia, begitu juga dunia. Orang yang bersentuhan dengan dunia, hidup di dunia ini, berinteraksi dengan orang, dengan barang dan lain sebagainya, tidak akan lepas dari apa? Basahnya air, maksudnya adalah min fitnatiha wa afatiha. Fitnah dan bahayanya. Selalu saja ada hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan untuk kita. Harapannya bisnis untung, tapi tidak untung terus, ada ruginya. Harapannya ada orang yang senang kepada kita, realitanya ada saja orang yang mengkritik kita, bahkan membuli kita. Ada inginnya semua pendapat sama gitu kita dengan saudara-saudara kita. Tapi tetap saja dalam kehidupan sekecil apapun interaksi di keluarga, bahkan kita dengan istri kita, selalu saja ada persoalan. Itulah karena kita hidup di dunia. Itulah karena kita bersentuhan dengan air, maka kita akan kena basahnya air. Jadi kalau ada mungkin orang tidak setuju dengan pendapat kita, atau bahkan menghina kita, mungkin lebih jauh lebih berat ya, ada fitnah dan lain sebagainya, atau mungkin rencana-rencana bisnis dan lain sebagainya tidak sesuai dengan harapan. Ya, itulah dunia. Itulah dunia. Nanti jawab Allah. Yang keempat, ini yang terakhir yang diberikan jawabannya oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Mengapa kehidupan dunia ini diumpamakan seperti air? Wa annal ma'a idza kana
biqadarin kana nafi'an munbitan wa idza jawaza al-miqdara kana darran muhlikan wa kadzalika ad-dunya al-kafafu minha yanfa'u wa fusuluha yadurru. Air itu hadirin jamaah Allah kalau digunakan sesuai dengan kadarnya. Ini ada apa kadar? Dengan ukurannya, dengan takarannya. Kalau satu tanaman butuhnya sekian cc per hari, benih diberikan airnya harus sekian. Karena pikiran kita, ini kalau diberikan banyak mungkin akan lebih cepat tumbuh, akan lebih cepat berbuah. Diberikan saja air melebihi kadarnya. Apa yang terjadi? Bisa mati, bisa tidak jadi itu bini, bisa hancur itu padi kalau kelebihan air. Saya di Garut, rumah itu persis di pinggir sawah. Tahu betul itu kapan diairi, kapan dikeringkan oleh petani itu. Tapi kemarin Cimanuk itu meluap lagi. Karena kampung kami itu persis di pinggir Cimanuk, agak terisolasi. Sampai mau naik ke atas kampung, sawah-sawah yang dekat dengan Sungai Cimanuk itu kemarin terendam, pohon-pohon juga sama. Sudah 2 pekan yang lalu kejadiannya. Dan dilihat kemarin tak jadi itu korban. Malah nanti Pak gitu. Kan berlebihan. Sekian jam, hampir 12 jam terendam oleh air. Surutnya itu hampir 12 jam. Itu jadi air kalau digunakan berlebihan bukan memberi manfaat, malah mencelakakan. Begitu juga kehidupan dunia. Berlebihan kita menggunakannya malah akan mencelakakan, membinasakan kita. Saya teringat sebuah video dari Yufid. Ada mungkin Anda cari perumpamaan kehidupan dunia ini. Ada semut, gerombolan semut menemukan tetesan madu. Semua mencoba, manis, pergi lagi, penasaran, dicoba lagi, manis, penasaran, dicoba lagi, manis. Kalau dari pinggir saja dicicipi manis, sepertinya kalau saya naik ke atasnya akan lebih banyak manfaat. Dia naik ke atasnya, apa yang terjadi? Tenggelam ke dalam madu tersebut, mati akhirnya. Nah, ini jamaah Allah, bagi kita kehidupan dunia ini sementara. Jadi nikmatilah sesuai dengan kadarnya. Allah sudah memberikan batas-batas kadar itu. Maka bagi kita yang punya akal sehat, punya nurani yang dibalut dalam ruh keimanan bahwa Allah satu-satunya ilah yang hak diibadahi, bagi kita harus berikhtiar untuk mengendalikan diri. Biarlah semua yang memuaskan itu, totalitas dalam kebahagiaan dan kenikmatan itu kita dapatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti jamaah Allah ada sewaktu 10 menit insyaallah. Barangkali ada yang ingin dikoreksi oleh Bapak hadirin jamaah sekalian, tafadhol. Maka kalau saya tidak bisa menjawabnya, biar Bang Ismet yang menjawabnya insyaallah. Demikian, ditutup dulu atau gimana? Tutup dulu ya. Baik, hadirin jamaah Allah, mari kita tutup majelis kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semua. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, bereskanlah urusan agama kami, karena agama adalah pedoman hidup kami.
Bereskan urusan dunia kami, karena di dunia kami hidup. Bereskan urusan akhirat kami, karena ke akhirat kami akan kembali. Jadikanlah kesempatan kami hidup di dunia ini untuk berbuat segala kebaikan, dan jadikanlah kematian kami kelak menjadi penghapus bagi segala dosa dan kesalahan kami. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina minan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Assalamualaikum